warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala dengan NPM 1911090115. Saya dari kelas Fisika 3C. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahmadiani. Baiklah, saya akan membahas hukum kedua termodinamika, yaitu tentang aspek hukum kedua dari siklus refrigerasi dan pompa panas yang dengan dua reservoir. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk sebuah sistem yang menjalani siklus refrigerasi atau siklus pompa panas ini, dia akan sambil berinteraksi secara termal, yaitu dengan dua reservoir, yaitu ada reservoir panas dan ada reservoir dingin. Jadi dari sini maka koefisien of performance ini akan adanya persamaan, yaitu QC dibagi W siklus. Di sini akan menghasilkan atau mendapatkan rumus yaitu QC dibagi QH minus QC. Dan untuk siklus pompa panas dia itu memiliki persamaan QH dibagi W siklus sama dengan QH dibagi QH minus QC. Dan dengan aplikasi pernyataan Kelvin Planck ini, maka di sini kita akan mendapatkan tiga kesimpulan di antaranya. Dengan demikian, koefisien of performance ini atau COP harus bernilai tak terbatas. Jadi tidak bisa tak terhingga. Maksudnya meskipun bisa lebih dari satu. Yang kedua, koefisien of performance atau COP siklus refrigerasi irreversible-nya itu selalu lebih kecil daripada koefisien of performance dengan siklus refrigerasi reversible. Ketika keduanya itu beroperasi di antara dua reservoir thermal yang sama. Ketiga, semua siklus refrigerasi reversible yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama mempunyai koefisien of performance yang sama juga. Jadi dari tiga kesimpulan ini juga berlaku untuk siklus pada pompa panas. Baiklah, kita langsung saja membahas ke penurunan rumus atau salah satu contoh soal berikut. Soalnya adalah suatu siklus tenaga beroperasi di antara dua reservoir memiliki energi QH berupa panas dari reservoir panas pada temperatur TH-nya 200 Kelvin dan membuang energi QC berupa panas reservoir dingin dengan temperatur TC-nya yaitu 400 Kelvin. Untuk setiap kasus di bawah ini, maka tentukanlah siklus tersebut beroperasi secara reversible, irreversible, atau tidak mungkin, atau disebut dengan impossible. Ketiga kasusnya itu diantaranya QH 1000 kJ dengan efisiennya dengan efisiennya 60%. Kemudian yang kedua QH sama dengan 100 kJ dan W siklusnya itu 850 kJ. Kemudian yang ketiga QH-nya yaitu dengan 1000 kJ dan QC-nya 200 kJ. Jadi di sini kita disuruh mencari apakah proses ini reversible, irreversible, atau tadi impossible. Jadi mari sama-sama kita cek penyelesaian. Diketahui suatu sistem yang beroperasi dalam siklus tenaga di TH-nya 200 Kelvin dan TC-nya 400 Kelvin. Yang ditanya adalah kita disuruh
cek untuk 3 kasus itu tadi telah disebutkan apakah dia reversible, irreversible, atau impossible tadi atau tidak mungkin. Yang pertama-tama, sebelum kita menjawab tentunya kita tuliskan dulu asumsinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama asumsinya itu siklus tenaga, dan yang kedua itu setiap energi transfer itu positif sesuai arah tanda panahnya. Di asumsi kedua ini yang perlu kita pahami adalah kita akan memakai konvensi bahwa energi itu positif, baik itu kerja ataupun panas. Positif ini mengikuti tanda panah yang terdapat pada skema berikut ini, tanda panah ini. Kemudian setelah kita asumsikan, maka kita tentukan dulu efisiensinya, efisiensi maksimumnya, yaitu 1 min TC dibagi TH sama dengan 1 min 400, TC nya 400 dibagi TH nya 200 sama dengan 0,8 atau 80%. Langsung ke yang A. Jadi diketahui efisiensinya ini kan ini 60%. Jadi otomatis bahwa efisiensinya ini kurang dari efisiensi maksimum. Artinya adalah untuk kasus yang A ini siklusnya beroperasi dalam proses irreversible. Sudah ditentukan. Kemudian yang B-nya yang diketahui KH-nya yaitu 1000 kJ dan W siklusnya 850 kJ. Jadi bisa dihitung di sini bahwa efisiensi dari kasus B ini sama dengan yaitu W siklus dibagi KH menghasilkan 0,85 atau 85%. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa efisiensi untuk kasus B itu lebih besar dari maksimum yang kita hitung di awal tadi. Artinya untuk kasus B ini adalah siklusnya itu siklus tidak mungkin. Artinya tidak mungkin direalisasikan karena efisiensinya di atas maksimum atau yang kita sebut tadi impossible. Lanjut yang terakhir yang C, yang diketahui di sini itu QH-nya 1000 kJ, kemudian QC-nya 200 kJ. Jadi di sini bisa dihitung bahwa W siklusnya itu kurang dari 200. Jadi maka dikurang 200 jadi menjadi 800 kJ. Sehingga efisiensi siklus untuk C ini sama dengan ini. Dari sini, di sini kita lihat bahwa efisiensinya ini maksimum. Jadi siklus ini beroperasi dalam proses reversible karena efisiensinya sama dengan efisiensi maksimum.